informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Dendi Pramana Putra, bersama di Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan kali ini telah kita datangkan sosok inspiratif. Beliau adalah Bapak Ahmad Maulana SPD MSc. Beliau adalah Ketua Tim Kearsipan dan Persuratan pada Biro Umum Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Bapak, ini kami mau sedikit tanya-tanya. Baik ya. Tadi kan dari bawah sudah disampaikan oleh Pak Kasubag ataupun Pak Isman ataupun Pak Edi mengenai kearsipan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ini perlu kami sampaikan bahwa kami itu mengusung atau merancang program itu namanya adalah Selincah Media. Selincah Media itu adalah akronim dari Selamatkan Informasi Arsip dengan Cara Alih Media. Nah, ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sedang dirancang alih media, terutama pada KUA, Pak. Jadi di salah satu kecamatan atau Kapanewon kalau sebutannya di Jogja, itu ada di kecamatan atau Kapanewon Pundong. Pundong, baik. Ya, itu jadi di sana ada gedung lama KUA yang direncanakan akan dibangun untuk gedung arsip, Pak, Record Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ini mohon tanggapannya dari Bapak itu bagaimana selaku Ketua Tim Kearsipan dan Persuratan Biro Umum Kemenak RI, Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas siapa tadi? Dendi. Mas Dendi ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di podcast Media Inspirasi Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saya sangat mengapresiasi luar biasa apa yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terkait perhatiannya kepada arsip. Nah, salah satunya adalah tadi melakukan program yang mungkin disebutkan tagline-nya atau akronimnya adalah Selincah Media ya. Dan ini tentunya sejauh saya pernah mengunjungi kantor-kantor Kementerian Agama di kabupaten kota, mungkin baru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang melakukan inisiasi program seperti itu. Dan terus terang ini membuat saya terkesan karena memang program ini sangat penting bagi penyelamatan arsip, khususnya penyelamatan arsip di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Memang Kementerian Agama saat ini sedang memberikan perhatian kepada bagaimana pengelolaan arsip di Kemenak. Nah, kami di pusat itu sangat berharap itu akan tertular di daerah-daerah, baik itu di kantor wilayah, provinsi maupun di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Makanya ketika kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu melakukan program seperti ini, saya sangat menyambut baik dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Bantul dalam penyelamatan arsip tadi. Mungkin ada program alih media yang telah dilakukan terhadap arsip-arsip yang ada di KUA, arsip-arsip perkawinan, kemudian disimpan di dalam sebuah server cloud seperti itu, sehingga memudahkan orang untuk mengakses, orang untuk melihat. Dan ini menurut saya ini sebuah inovasi yang bagus ke depannya gitu ya, dan bermanfaat tentunya buat kalangan atau publik yang memerlukan arsip tersebut begitu. Dan tentunya ini juga sekaligus mengefektifkan daripada ruang-ruang penyimpanan secara elektronik begitu. Terkadang Mas Dendi, kita sebetulnya punya punya kemampuan untuk melakukan penyelamatan arsip. Namun karena kekurangtahuan, kemudian kompetensi dari para JF arsip ini yang membuat source itu tidak berguna gitu. Nah, oleh karena itu
ketika di Kemenak Kabupaten Bantul ini ternyata berjalan, dan itu sangat luar biasa menurut saya dan perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya menurut saya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk pembangunan gedung record center atau alih media di Kemenak Bantul itu tujuannya kan adalah supaya arsip yang ada di Kemenak Bantul, terutama kayak di KUO maupun madrasah nanti bisa terpusat di sana, Pak. Jadi harapannya itu arsip di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul bisa terkelola dengan baik, bisa tersimpan dengan rapi, mudah. Betul. Ketika ada orang misal tanya arsip apa, kita mudah mencari dan yang pastinya juga aman gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, sebetulnya begini, di dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009 itu, dan juga di KMA 44 2010 sudah diamanahkan bahwa setiap kanwil provinsi dan Kemenak kabupaten kota harus memiliki ruang penyimpanan arsip. Nah, ruang penyimpanan arsip yang aktif disebut central file, sedangkan ruang penyimpanan arsip inaktif disebut record center. Nah, mungkin yang tadi dimaksud oleh Mas Dendi, pembangunan ruang arsip yang ada di Pundong itu adalah record centernya Kemenak Kabupaten Bantul. Dan ini sangat sangat bagus karena ini menjalankan daripada amanah Undang-Undang 43 2009 itu dan menjalankan KMA 44 2010. Begitu. Menyediakan sebuah lokasi berikut bangunannya untuk menyimpan arsip. Gitu ya. Karena arsip itu memang harus disimpan. Ya, karena dalam siklus kearsipan itu mulai dari penciptaan, kemudian penggunaan, nah yang ketiga ini pemeliharaan, yang kadang-kadang jarang sekali orang perhatian di situ. Jadi ketika orang menciptakan arsip, kemudian digunakan, nah ketika pada tahapan yang ketiga, yang pemeliharaan ini yang kadang-kadang tidak dilakukan. Nah, pemeliharaan itu dalam implementasinya adalah penyimpanan. Nah, sebetulnya langkah awalnya adalah dengan membangun gedung arsip seperti yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Bantul itu. Dan saya sangat setuju itu, begitu. Ya, untuk pemeliharaan kalau direncanakan itu nantinya akan ada setiap hari yang piket di sana, Pak. Jadi dari JF Arsiparis, baik yang PNS maupun yang P3K nanti dijadwalkan di sana. Harus ada ditugaskan di sana. Bagus, betul itu. Soalnya ada kemungkinan nanti bisa jadi kunjungan itu loh, Pak. Jadi misal dari sekolah-sekolah ataupun dari Kemenak lain atau instansi lain yang berminat untuk berkunjung ke sana atau bisa menginspirasi, jadi di sana tetap ada yang standby yang bisa menjelaskan, yang intinya di sana tidak kosong gitu, Pak. Harapannya seperti itu nantinya. Iya, memang arsip ketika sudah tahapan pemeliharaan itu harus disimpan. Nah, oleh karena itu orang yang bertugas menyimpan itu harus hadir. Gitu, harus hadir di sana sehingga dijadwalkan piket itu juga merupakan sebuah langkah yang baik gitu. Karena jangan arsip itu hanya disimpan saja tapi tidak ada orang yang menjaga atau memeliharanya di situ. Dan itu juga menjadi pusat pembelajaran bagi publik, mungkin di peserta didik di sekolah-sekolah atau mahasiswa ataupun di karyawan untuk memahami bagaimana pentingnya sebuah arsip. Saya kira begitu. Oh iya Pak, kalau dari penjelasan dari mungkin tadi Pak Kasubag ataupun Pak Isman atau Pak Edi yang sudah disampaikan, kira-kira ada nggak Pak masukan untuk kami terkait kearsipan di Kemenak Bantul ini, Pak? Iya, baik. Tadi di bawah sudah diceritakan bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Bantul, mulai dari Kasubag TU dan teman-teman JF Arsiparis serta stakeholder yang ada di sini tentang alih media arsip. Itu merupakan langkah yang bagus dan saya support itu, namun ke depan harus dilengkapi dengan administrasi kearsipan supaya program tersebut sah dan valid. Salah satunya adalah nanti ke depan harus ada SK tim alih media arsip. Itu harus ada karena tidak semua orang berhak untuk mengalih mediakan arsip. Satu itu. Kemudian yang kedua harus ada daftar arsip usul alih media. Jadi ketika sebuah arsip ingin dialih mediakan, harus ada daftar arsip usul alih medianya dulu. Diusulkan dahulu berarti. Diusulkan dahulu, betul.
Jadi setelah diusulkan dahulu baru dialih mediakan. Nah, tadi saya lihat sudah ada autentikasi dari arsip yang telah dialih mediakan berupa TTE ya, dari kepala-kepala KUA itu sudah sangat bagus itu. Artinya arsip yang telah dialih mediakan itu arsip yang asli, bukan yang tiruan gitu. Nah, setelah jadi arsip alih medianya itu harus ada daftar arsip alih media. Kalau yang di awal tadi daftar arsip usul alih media. Kalau sudah di PDF-kan dan diautentikasi ada namanya daftar arsip alih media, gitu. Nah, setelah daftar arsip alih media itu baru ada berita acara alih media. Jadi misalnya di KUA mana misalnya telah mengalih mediakan arsipnya sebanyak 5.000 lembar misalnya. Nah, itu dituangkan di dalam berita acara alih media, begitu. Karena jika ada sewaktu-waktu penyalahgunaan terhadap alih media itu ataupun masalah dalam proses alih media itu ada bukti sahnya yaitu berupa berita acaranya tadi, begitu. Siapa saja yang mengalih mediakan, di mana, kemudian berapa lembar, berapa jumlahnya, begitu, seperti itu. Mungkin rekomendasi saya tadi seperti itu gitu ya. Dan saya kira tadi memang sedang diupayakan untuk terbitnya beberapa berkas yang tadi, begitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Kayaknya perbincangan kita masih seru ya Pak. Namun karena ini terbatas ya Pak untuk waktunya. Mungkin nanti Bapak juga bisa sesekali mengunjungi gedung arsip yang ada di Kapanewon Pundong itu. Atau mungkin nanti kita bisa sambung lagi ngobrol selanjutnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Mas Dendi atas kesempatannya mengisi di podcast ini. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya ya Pak yang sudah menyempatkan datang ke Bantul. Sama-sama. Semoga nanti Bapak kembali lagi ke Jakarta bisa selamat sampai tujuan, tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan kami juga mohon salam untuk teman-teman di sana ya Pak ya. Siap. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih. Sahabat Inspirasi, telah kita saksikan atau telah kita dengarkan sosok inspiratif kita, Bapak Ahmad Maulana dari Kemenak RI. Semoga kita nanti ke depannya bisa berjumpa dengan beliau kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.